Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat teman-teman. Duh, set. Kelihatan kelihatan pucat banget gak sih? Ganteng, Aduh. ganteng. Ah, ganteng mah udah pasti. Udah punya anak. Kalau yang belum ganteng itu yang belum punya istri. Tuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ah, saya berangsur pulih dari seminggu yang lalu. Saya izin nggak masuk. Alhamdulillah. Terima kasih doanya teman-teman semuanya. Sebentar, saya mau download dulu yang materi. Terakhir, siapa ya yang harusnya eh, presentasi? DPM. Nice. Saya absen dulu aja. Sekarang pertemuan ke-14. Wah, satu lagi. Penggantinya berarti sekarang tanggal 11 Januari. 11 Januari. Sebentar, freeze. Angga ada. Ada, Pak. Alhamdulillah. Aprilian Wicahyo. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Hadir. Dede Anton. Hadir, Pak. Dede Anton ada. Hadir. Sebentar. Saya tak kecilin dulu ini. Gimana sih? Sebentar. Press panelnya di sini. Dede Anton. Dede Anton ada ya. Hadir, Pak. Fajar Nur Sidik. Fajar. Fajar tadi ada kayaknya. Oh, ada. Kenapa Jar? Mic-nya Jar. Gilang. Gilang nggak ada. Gilang tak aya. Gilang nggak ada. Gilang.
Luis Mareto nggak ada. Ramlan. Hadir, Pak. Ya. Azam. Hadir, Pak. Hadir. Hasbi. Hasbi nggak ada. Nahda. Hadir, Pak. Tumben bisa open mic. Belum dapat busway, Pak. Nurul Susilowati. Ada Nurul? Ada Pak, hadir. Putri Dea Ananda. Hadir Pak. Widuri. Hadir Pak. Mantap. Seneng ya gini. Ikrom. Ikrom nggak ada. Oh, Ikrom nggak ada. Oke, 11 Januari kita bertemu. Maksudnya apa? Oh iya, 11. Iya Mas. Kayak lagunya siapa ya Mas ya? Lagunya Slank ya Mas ya? 11 Januari bertemu. Oh Gigi. Lagunya Slank ya. Oke, kita kembali ke jadwalnya mana? Kita kembali ke laptop. Jadwal presentasi. Kemarin yang sudah itu Azam, Ikrom, Angga belum ya enggak? Apa tuh, Pak? Presentasi. Oh, belum, Pak. Belum. Harusnya jadwalnya siapa nih? Angga sama Aprilian ya waktu kemarin ya? Harusnya ya? Iya, Pak. Alhamdulillah tenang hidup maksudnya. Azam. Jam sering main-main ke rumah kenapa Jam? Deket ini kenapa Jam? Orang deket ya. Waduh, berasa jauhnya Azam. Kumaha itu. Sherlock. Enggak ah. udah tahu kan alamat gue dilewat. Ah ini Ikrom baru masuk. Ikrom ada. Oke. Hah? Aspi nggak ada ya. Oke, sip. Saya buka materinya dulu. Lebih hemat ke rumah Pak Centri daripada kampus. Hai. Saya juga di rumah nih, Mas. Ya, lebih hemat jelas lah. Jauh-jauh ke Tangsel. Sebentar. Saya mau download materinya dulu. Kita berarti saya punya utang 1 pertemuan. Nanti saya akan ganti di minggu ke terakhir berarti tanggal 25-an. Ya. Jadi tolong tanggal 25 besok berarti masih ada 1 pertemuan lagi ya di minggu tenang. Kok ini nggak mau connect sih? Bentar Mas, Mbak. Alhamdulillah ya Allah.
Sebentar ya. Saya mau download materinya dulu sebentar. Yang siap siapa nih jadinya yang mau presentasi? Angga sama Dede bisa nggak nih? Nggak? Ntar Pak, tanya dulu sama Mas Dede. So sweet banget. Guys. Apaan? Gas. Sip. Ya wes, dimulai dulu aja saya nih. Kayaknya koneksi saya yang agak ini. Silakan yang mau presentasi siapa berarti nih? Angga sama Dede. La haula wala quwata illa billah. Amin. Gimana? Mas Angga? Siap? Mas Dede? Iya Pak, siapa? Ya, masih Ya wes. disiapkan, masih disiapkan. Nah. Minta waktunya bentar Pak ya. Iya, siap. Saya juga minta waktunya ya. Saya lagi ngedownload ini buka aplikasi kok lama banget ini. Gitu. Iya Pak. Iya Pak. Ya, santai-santai, Dek. Dek, santai, Dek. Dek. Santai, Dek. Saya kasih waktu kok, Dek. Tenang. Sing tenang. Ojo dipikir. Pak, izin share screen ya. Sok, mangga. Udah kelihatan belum? Siapa? Saya. Enggak, ini share Oh. screen. Presentasinya udah, Bro. Langsung aja Pak ya. Iya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok saya Angga Ditya dan anggotanya saya dan Dede Anton Wibowo. Ya. Kami bikin tugas kelompok yaitu tentang desain dan keamanan website. Desain dan keamanan website internet dan keamanan sistem informasi adalah salah satu isu utama dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Internet yang pertumbuhannya sangat cepat. Selain itu, bisnis penting untuk melindungi aset informasi organisasi dengan mengikuti pendekatan yang komprehensif dan terstruktur untuk memberikan perlindungan dari risiko organisasi yang mungkin dihadapi dan mulai mempertimbangkan penggunaan internet sebagai media untuk mengembangkan bisnis yang biasa dikenal dengan e-business. Terus konsep desain dan keamanan website yaitu ada desain dan web hosting, terus proteksi. Halo, Mas. Ayo, tolong di full screen ini. Oh, di full screen ya? Iya. Tunggu, Pak. Kemana sih full screen? Ya itu bawah bener. Oh, ini Pak ya? Kiri. Nah, itu tadi. Nah, iya. Oh iya. Konsep desain dan keamanan website, di sini ada desain dan web hosting, terus ada proteksi, terus ada deteksi, dan ada recovery atau pemulihan. Lanjut, konsep desain dan keamanan website, yaitu desain dan web hosting. Jika punya produk, barang atau jasa yang ingin dipasarkan di internet, maka harus punya website. Fungsinya adalah sebagai alat untuk memperkenalkan produk kepada dunia internet. Dengan banyaknya pemakai internet, punya peluang untuk mendapatkan calon pembeli dengan jumlah yang cukup banyak juga. Terus ada proteksi. Dari proteksi ini jangan sampai membiarkan proteksi website Anda lemah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan lebih layanan web hosting, memiliki kualitas yang stabil dan baik, memastikan untuk membatasi dan menjembatani website
dari awal adalah sebuah tindakan yang tepat untuk memperkokoh keamanan website tersebut. Terus ada deteksi, yaitu mendeteksi sejak awal dan menginstal beberapa aplikasi atau software yang dapat membantu website menemukan atau mengetahui keanehan atau hal yang tidak biasa pada website adalah hal yang harus dilakukan. Terus ada recovery atau pemulihan. Tidak jarang sebuah website mengalami down karena banyaknya pengunjung pada satu waktu atau karena hal-hal lainnya. Maka dari itu, untuk meningkatkan keamanan website, setidaknya Anda juga perlu untuk membackup situs tersebut. Terus lanjut, di sini ada organisasi non-profit atau nirlaba, yaitu yang pertama ada pemerintah pusat, yaitu portal berita dan informasi, terus ada lembaga pendidikan negeri, yaitu sekolah negeri, terus ada yayasan sosial, panti asuhan, dan lain-lain. Terus analisis SWOT, analisisnya itu menawarkan produk desain dan keamanan website kepada perusahaan negeri atau swasta. Yang paling penting adalah keamanan, karena banyak perusahaan negeri maupun swasta yang memiliki keamanan web bisa dibilang sangat rentan. Paling banyak sih yang negeri sih, setahu saya. Semakin dikenal profil, maka akan semakin terkenal profil tersebut. Sebuah perusahaan atau organisasi tentu mau jika profilnya dikenal luas. Untuk itu, memilih website sebagai media publikasi profil perusahaan adalah salah satu cara yang inovatif. Terus yang ketiga, memiliki tim perencana yang komprehensif dan ahli di bidangnya untuk desain dan keamanan website. Terus dilanjut oleh Bang Dede. Silakan Bang Dede. Terima kasih Mas Angga. Jadi untuk harga dasarnya itu komputer server sekitar 10 juta, VPS 3 juta, software billing 1 juta. Lalu dapat dukungan pelanggan seperti email, forum diskusi, live chat, dukungan telepon, dan sosmed itu 3 juta. Kalau ini untuk paket-paketnya, jadi misalkan mau ambil paket yang pelajar, dia harga paling rendah 50.000 itu per bulan. Untuk spesifikasinya 60 MB cloud SSD, satu website, satu email, gratis domain, CPU 75%, dan memorinya sekian, 500 MB. Juga ada personal dan bisnis. Biasanya kalau untuk kelas-kelas dinas, ambilnya yang bisnis gitu Pak. Lalu yang berikutnya mode pemasaran yang kita lakukan, ada endorse yang membuat iklan promosi yang dibuat oleh public figure kepada followersnya atau subscribernya. Lalu yang kedua ada reklame, pasang reklame di pinggir jalan gitu contoh-contohnya. Dan yang ketiga lewat digitalisasi iklan medsos seperti di FB, YouTube, Twitter, dan lain-lain. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Angga. Ya Pak. Terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Ini ada pertanyaan nggak, Pak? Buka sesi tanya jawab nggak? Pak kayaknya matikan mic Pak Jendri kayaknya. Nggak dengar Pak. Oh ya, sorry. Ini sudah dikirim belum ya? Sudah dikirim belum filenya? Kayaknya sih udah, Pak. Yang di email ya? Iya. Oke. Ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Kalau nggak ada nanti yang saya nanya. Pak Jendri udah selesai downloadnya. Pinter sekali kamu mengalihkan perhatian. Tadi kan Aduh. Iya. Boleh. Penggiringan perhatian. Baik, Mas. Desain keamanan website. Selanjutnya coba next.
Bagus nih, desain keamanan website. Kamu kan menjual desain dan keamanan website. Terus bawah. Terus yang kamu tawarkan apa itu tadi? Terus, nah coba-coba ya tadi desain keamanan website tadi. Nah itu apaan? Ya, ini kan harga dasar komputer server nih. 10 juta kalau butuh komputer atau butuh yang virtual ada VPS yang 3 jutaan. Nah, Ini harga dasar ininya Pak, modal kitanya. oh, Modal kita. terus yang kamu jual yang mana? Yang jual yang ini Pak, harga penjualan. Ini. Ada yang personal, pelajar, dan bisnis. Nih sekarang harga tadi kan judulnya desain dan keamanan website. Ya, Mana desainnya? ini udah include Pak sama desainer Pak. Jadi Sir, misalnya ada ya. lu bikin website apa bikin? Ini maksudnya ini hostingnya dong sih Pak. Nah kan, Ini hostingnya dong. itu kan baru hosting. Eh, Mana kan judulnya kan desain dan keamanan website, gitu kan? Berarti Iya. kamu menawarkan mendesain dan ada keamanan tentang website. Itu baru hostingnya doang. Nggak ada kan? Ya, nggak ada Pak. Nah iya nggak. Iya. Udah deh, itu pertanyaannya gitu aja. Desain dan keamanan kan? Kamu menawarkan desain dan keamanan. Kamu yang ditawarkan hostingnya doang. Direvisi Pak, kayaknya ada slide yang satu belum termasuk di sini. Nanti Iya. dikirim ulang gitu Pak ya. Ya nggak ada berarti. Nggak ada. Dede kumaha, Dede? Lu di mana sekarang? Alasan baik emang nggak ada itu dari tadi saya uplok-uplok mah. Kapus kayaknya nih. Ya kayaknya Pak. Ya, itu aja ya. Ya. Nah, Iya, itu Pak. perbaikin dulu. Iya, Pak. Sementara ini ya masih di angka 70-an. Eh, Kalau diperbaikin jadi 80-an. Ya Pak, baik Pak. Iya Pak. Gitu. Oke? Iya Pak. Kasih Pak. Ya. Izin stop screen dulu. Ya, mangga. Sok. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, sebentar saya catat dulu. Saya catat dulu. Perhatikan ya lagi ya. Apa itu? Wih, Lus Mareto. Saudara-saudara, ini ada orang baru bangun dari kuburnya. Kumaha, yuk. Kang, sehat? Maaf, Pak. Dari mana aja, Mas Lus Mareto? Jangan marah ya, Pak. Saha marah sih, gak ada yang marah sih. Senyumannya bikin takut. Emang bang gigit, sorry ya, saya masih suka gigit cewek, gak suka cowok. Playboy. Makasih, Pak. Siap. Alasan nggak hadir menentukan respon Pak Cendri. Maksudnya? Jangan. Sip. Oke, next. Berarti kelompoknya Saha nih. Saya mau selesaikan dulu. Enggak Dede udah. Cocok nih. Mas Aprilian sama Mas Lus udah siap belum buat presentasi? Kebetulan Mas Lus hadir, siapa ya Pak? Hei, mantap. Saya.
WhatsApp saya belum terkoneksi dengan baik oleh sebentar. WhatsApp-nya tunggu dulu ya. Gimana Mas? Mau presentasi sekarang? Habis ini nanti kita bahas tentang materi. Terus nanti saya mau minta tolong ada satu tugas dari masing-masing orang. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Membuat 3 soal. Ya, 3 soal yang nanti saya akan lempar ke rekan-rekan semua. Saya akan random nanti akan berikan ke teman-teman semua. Jadi 1, 2, 3 ini ada 12. Jadi 12 kali 3 nanti ada 36 soal. Saya akan bagi-bagikan 3 soalnya ke teman-teman semuanya. Ya. Nanti dikumpulkan soalnya tentang manajemen bisnis, jadi kaitannya masih tetap manajemen bisnis. Nanti saya akan random, saya akan bikin soal tersebut untuk teman-teman semuanya. Gimana untuk Mas Aprilian dan Mas Lusmareto? Sudah siap belum untuk presentasi? Dari saya siapa? Sebentar saya konfirm ke Mas Lus sebentar. Oke, silakan. Saya mana ini saya. Nah, ini materinya, 13. Sebentar. Wait. Oke. Sekarang ke-3. Gimana, sudah siap belum? Baik Pak, saya izin share screen ya Pak ya. Oke, sip. Mantap nih. Berarti kelompok berikutnya ada Ramlan sama Putri. Persiapan untuk Nurul, Susilawati, dan Biduri. Besok ya, pertemuan besok. Wih, apa nih? NN. No name. Nama ini Pak, apa namanya? Dami nama. Oke, bisa dimulai ya Pak ya? Kapan Mas? Besok kapan? Udah bisa dimulai. Ya silakan dimulai. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Cendri dan teman-teman. Kami dari tim Aprilian dan Lusmareto, kami membawakan ide bisnis agensi. Bisnis agensi, di mana bisnis agensi itu melayani jasa kreatif untuk bidang UMKM. Nah, kami bisnis agensi ini kami beri nama NN Studio dengan tagline Data Driven Design for Your Valuable Brand.
Jadi kami membuat desain berdasarkan data untuk kebutuhan branding ataupun marketing dari sebuah UMKM. Nah, sebelum kita membahas apa aja bro dari bisnis agensi kami, kami akan menjelaskan tentang background dari NN Studio. Kami panggilnya adalah the birth of NN Studio. Jadi berdasarkan data yang kami dapat dari riset kami, peran UMKM itu sangat besar pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia. Dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha, kontribusi UMKM terhadap PDB atau pendapatan daerah itu mencapai 60,5% dari totalnya. Dan kemudian namun ada garis merah dari pertumbuhan ekonomi tersebut, di mana 77% pendapatannya menurun, 88% UMKM mengalami penurunan permintaan produk, dan bahkan 97% UMKM mengalami penurunan nilai aset. Nah, itulah kenapa kami tercipta ide dari pembuatan bisnis IT dari NN Studio. Kemudian next, kami akan fokus terhadap brand identity dan market. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang brand identity dan market. Jadi menurut Surahman, citra merek adalah bagian dari merek yang dapat dikenali, namun tidak dapat diucapkan seperti lambang, 3 huruf atau warna khusus, atau persepsi pelanggan atas sebuah produk atau jasa yang diwakili oleh mereknya. Nah, kemudian dari gambar tersebut, teman-teman apa yang terbesit dari teman-teman dan Pak Chandri? Yang terbesit. Ya, dengan melihat 6 gambar ini, apa yang Pak Chandri bayangkan dan Pak Chandri itu melihat apa sih gitu? Logo itu. Ya, logo dari 6 logo ini, kira-kira logo pertama itu bayangan Pak Chandri pertama kali apa itu, Pak? Tentang sport, Nike mungkin ya, itu bukan? Ya, betul. Jadi tanpa menggunakan nama pun Pak Chandri sudah tahu kan bahwa logo Slash itu mencirikan logo Nike. Nah, itulah pentingnya sebuah brand dan market, brand identity dan market. Brand identity dan market. Setiap perusahaan yang memiliki identitas yang tertuang dalam sebuah simbol atau gambar yang memiliki makna dan filosofi perusahaan. Contohnya adalah gambar di samping. Nah, maka dari itu, NN Studio memiliki goals membantu UMKM dalam mengembangkan bisnisnya dari segi kreatif. Tujuannya tadi memberikan citra merek dan identitas untuk setiap bisnis dari UMKM. Kemudian brand awareness. Kita memiliki goals untuk mengedukasi setiap UMKM pentingnya brand image atau brand identity bagi usaha yang mampu meningkatkan nilai usaha. Itulah goals dari NN Studio. Kemudian service design dari NN Studio adalah logo dan brand identity, performance marketing, web design, dan UI UX design. Dan kemudian apa yang membuat kami yakin adalah passion. Kami terdiri dari tim-tim yang memiliki kreativitas. Kami juga bekerja dengan efisiensi dengan dukungan tim-tim profesional, dan juga kami memberikan produk yang memiliki kualitas. Produk di sini dalam artian produk desain yang memiliki kualitas desain, karena tim kami terdiri dari tim-tim yang profesional. Kemudian core value-nya adalah komitmen. Kami memiliki komitmen terhadap klien kami. Di sini dalam hal ini klien kami adalah UMKM dalam mengembangkan bisnisnya. Kemudian integritas, tim profesional kami akan selalu ada untuk bisnis dari setiap bisnis UMKM. Kemudian kepercayaan, brand dari UMKM itu kami anggap adalah anak kami sendiri. Kemudian responsibility, jadi kapanpun klien minta revisi, kami akan selalu siap. Kemudian kita akan masuk ke SWOT analysis. Kompetitor analis. Yang membedakan kami dengan kompetitor lain adalah strength. Kekuatan kami terdiri dari professional staff dan fleksibilitas dan efisiensi. Dan dengan kemampuan tersebut, kekuatan tersebut, kami yakin
kami bisa mengembangkan bisnis kami dengan luas, karena juga sekarang pertumbuhan UMKM cukup lumayan besar di Indonesia, khususnya di Indonesia. Maka dari itu kami yakin dengan bisnis agensi ini kami bisa melakukan expand atau growth. Namun kami juga memiliki kelemahan di mana kami saat ini belum memiliki ekosistem bisnisnya. Jadi kami harus membangun ekosistem bisnis dan juga membuat bisnisnya itu sendiri. Kemudian brand awareness. Brand awareness sendiri banyak dari pengusaha atau pelaku usaha UMKM itu masih kurang aware terhadap dengan namanya brand identity. Jadi mereka kayak kadang yaudah dalam kasarnya gue mau bisnis ya bisnis aja gitu. Yang penting jalan, yang penting laku. Tapi mereka melupakan bahwa brand awareness atau brand identity itu penting untuk nilai usaha mereka. Kemudian treatnya adalah global resesi, kemudian plagiarisme. Plagiarisme di sini karya-karya kami, tim kami khususnya itu rawan untuk diplagiat sama kompetitor, dan itu menurut kami sebuah ancaman yang cukup besar ancamannya. Gitu. Nah, kemudian market segmentasinya adalah kami akan fokus ke UMKM, baik itu mikro ataupun makro, dan kami juga tidak fokus, meskipun kami fokus ke UMKM, tapi kami juga tidak memungkiri bahwa kami akan mengambil proyek-proyek dari corporate atau pemerintah. Kemudian bagaimana kami bekerja adalah kami akan menerima brief dari klien, kemudian kami akan melakukan research dan brainstorming. Setelah melakukan research dan brainstorming, kami akan melakukan designing, kemudian kami akan mengirimkan ke klien hasil desainnya. Pertama adalah bentuk mockup dulu, mockup terlebih dahulu, kemudian klien akan menerima hasil kerja kami. Nah, kemudian untuk harga dasarnya akan dilanjutkan oleh Mas Lus Mareto. Halo Pak Chandri, suara saya jelas kah Pak? Jelas sekali, Mas Lus. Iya, masih di NN Studio. Nilai proyeknya di sini udah jelas banget ditulis sama Mas Aprilian. Dari 12 jam itu sebenarnya nilai-nilai yang di sini Pak belum aktif ya. Jadi masih bisa dinegosiasi, tapi ini harga landasannya internet seperti 45.000 per 12 jam. Dan total COR per unitnya dari sini agensi tim kami sudah riset harga ini cocok untuk UMKM, bukan untuk korporat, Pak. Nah, tapi total laba kotor ini masih bisa disesuaikan lagi dengan negosiasi, tapi tentu harus ada pitching marketing dulu, Pak. Tidak bisa kayak, Mas, tolong dong dimurahin, nggak bisa. Harus ada pitching marketingnya dulu untuk menentukan kestabilan harganya. Baik, Mas, boleh dilanjut. Masih di pricing-nya. Oh ya Pak, sebelumnya boleh saya ceritakan dulu tentang pentingnya UMKM ini ya Pak. Jadi Pak Jokowi bilang UMKM di Indonesia itu tidak sampai 2%. Sedangkan Singapura UMKM-nya itu di atas 10%. Jadi seandainya Indonesia UMKM-nya 5% saja, itu maju loh Pak. Dan nggak ada kan Pak dana untuk startup di Indonesia yang dibiayain pemerintah. Yang ada dana dikeluarkan pemerintah itu untuk UMKM pada saat pandemi. Terus kalau tadi harga ini nih kan ada yang basic, pro, premium, ya mirip-mirip kayak Mas Angga lah, ada yang pelajar, VIP. Tapi harga ini bukanlah harga yang berat bagi masyarakat UMKM. Kenapa Pak? Pasti Bapak bingung. Kok ini harganya nggak berat 15 juta? Pasti Bapak bingung kan? Karena proyek kami bisa dibeli dari kartu prakerja. Begitu Pak. Boleh dilanjut lagi Mas? Oke. Campaign and promotion. Social media, web, list. Ini semuanya sudah terintegrasi Pak dari web API-nya. Jadi untuk masalah campaign-nya kami menggunakan yang sangat modern.
tidak lagi melalui banner-banner di pinggir jalan, tapi sudah menggunakan digital marketing melalui SEO ataupun Instagram Ads. Boleh lanjut Pak, Mas? Nah, di sini ada organisasinya Pak, mirip-mirip seperti hierarki. Ini basic aja, CEO, Creative Department, Human Capital, Media Department. Media Department nanti dibagi lagi seperti broadcasting, editor, Human Capital juga dibagi lagi seperti Human Research, HRD, Recruiter, Creative Department juga nanti dibagi lagi Pak seperti tim agensinya, tim pitchingnya, tim event organizer-nya, dan sebagainya macamnya Pak. Boleh Mas, dilanjut lagi? Oke, begitu Pak. Sekian Pak presentasi dari tim Mas Aprilian dan Mas Luis. Dari kami ucapkan terima kasih dan kami membuka waktu untuk FAQ atau pertanyaan frekuensi asked question. Terima kasih Pak. Oke, silakan teman-teman. Coba dijawab, business organization. Mantap. Ada pertanyaan? Ini bagus nih, NN Studio nih. Konsepnya keren nih. Ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman? Kalau nggak ada pertanyaan, boleh saya nanya ke Bapak? Nanya apa, Mas? Ya, jadi ini untuk keadilan aja ya Pak. Memang kami tim kelompok, tapi demi keadilan karena Mas April lebih banyak bekerja, idenya lebih banyak, dan ini bisa bagus kayak gini karena Mas Aprilian. Saya cuman sekecil 10% paling sumbangsinya. Jadi mohon banget Pak untuk nilai Mas April nanti lebih tinggi daripada saya Pak. Woi, Mohon banget Pak, tolong banget. Karena oke, demi keadilan. siap, 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 Terima siap, kasih siap. Pak. Terima kasih. Diterima usulannya. Wah, 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 wah. Sudah ada nego nih. Siap, oke. Terima kasih atas kejujurannya, luar biasa. Tapi ya kita tetap apresiasikan. Sebenarnya Oke. nggak ada masalah sih Pak, karena memang saya dari basic kreatif, jadi nggak ada masalah sih bikin konsep ini. Iya, nyantai aja. Siapapun kan yang membuat dan ternyata itu bisa dilakukan oleh dua kelompok, berarti ya semuanya orang ya juga punya persentase masing-masing. Jadi tenang saja, kompetitor. Silakan Mbak Nada ditanyakan coba. Kemarin Nahda sama Azam itu juga hampir mirip-mirip nih. Oh cukup. Kompetitornya si ada, benar. Nggak ada pertanyaan nih. Ini sudah dikirim belum ya Mas Dede ya, Mas Aprilian? Sudah Pak, tapi PPT-nya beda ya Pak ya. Iya silakan diupdate ya Mas ya. Oke, isinya sih sama, cuman dari desain PPT-nya beda Pak. Nggak apa-apa dikirimkan aja. Oke Pak. Yakin nggak ada yang nanya? Azam mau nanya, Azam, silakan. Bila ada pertanyaan. Kalian lagi kenapa sih? Aduh. Oke dah. Ya, di closing saja Mas Aprilian. Saya nggak ada komen. Baik Pak, Bagus nih, terima bagus. kasih. Keren. Share. Aduh. Kalau mau maghrib begini nih, agak.
Ya, saya mau keep dulu buat teman-teman aja kalau misalkan kalian nanya. Kalau saya sih dari konsep sudah bagus, semuanya mengiri kita manja. Semuanya sudah terjelaskan dengan baik gitu ya. Jadi ya kalau konsep itu nggak absurd aja sih ya, atau misalkan yang tadi disampaikan sama Mas Aprilian dan Mas Lus itu sudah jelas lah, jelas. Menurut saya jelas sekali dengan strateginya gitu ya. Dan pangsanya memang yang tadi saya sorotin itu memang yang namanya untuk mendesain. Oh ya, satu pertanyaan, bagaimana cara mengamankan aset? Mengamankan aset dalam artian untuk klien Iya, atau untuk kita sendiri? dari Untuk klien. produknya kamu. Ya namanya logo, desain, gitu kan ada. Oh ya Pak, itu kalau memang untuk diamankan kan pasti sama kayak dari peraturan hukum dan HAM ya Pak, didaftarkan di HAKI. Jadi bukan berarti kalau sudah kita daftarkan di HAKI nggak boleh ada orang pakai logo kita. Bukan Pak, boleh, tapi bayar, ada persentasenya. Jadi fine-fine aja ada orang plagiat ke tempat kami, fine, nggak apa-apa banget, asalkan dia bayar. Itu kan aturan dari hukum dan HAM. Betul. Hak intelektual. Ya, hak Ya, Pak. hak izin untuk intelektual. Benar. Ya, di Saya Indonesia. juga mau Ya nambahin, silakan tambahin. selain karena apa ya, selain kita mengamankan aset tadi dengan hak paten atau hak tadi, komunitas dari desain itu cukup solid Pak. Jadi ketika kita ada plagiarisme dan mana itu tuh kita, misal kita punya original logo gitu, tapi ada salah satu agensi yang pakai kita. Nah itu tuh biasanya mereka itu kena cancel kultur dari komunitas. Jadi kemungkinan, bukan kemungkinan, tapi besar kemungkinan kami akan sedikit aman, walaupun di SWOT analisis tadi solidnya komunitas di kreatif sama haki tadi. Sekian Pak. Oke. Pernah ngecek nggak ada logo dari pemerintah itu? Ada yang mirip-mirip? Pernah lihat nggak? Iya Pak, jadi kalau Sering masalah banget. plagiat itu bukan berarti konten kita mirip terus jadi plagiat ya. Maksudnya plagiat itu kalau di lagu aja, kalau 8 baris lirik kita ataupun nada kita mirip dengan lagu lain, itu sudah plagiat. Kalau di logo, kemiripannya 40% saja, itu sudah plagiat. Betul. Iya Pak. Iya Pak. Jadi ada sebentar, saya mau searching dulu sebentar. Ada logo BUMN itu ada yang mirip-mirip. Mirip-mirip. Pernah nggak? Logonya dari mana ya? Saya lupa itu. BUMN atau saya lupa tuh. Bentar, saya cari dah. Jadi itu juga jadi saking solidnya sampai BUMN yang plagiat aja kena. Iya ada dari logo. Saya lupa ingat ya. Jadi ada logonya dari BUMN atau dari kementerian apa itu yang logonya itu mirip banget sama, sebenarnya miripnya itu gara-gara
antara warna dan bentuk sebenarnya sih. Itu warnanya itu sudah hampir mirip, atau bentuknya itu lengkungannya itu kayak saya bisa nebak ini punyanya siapa ya. Itu jadi pada waktu itu, dan itu sempat diprotes ya, sempat ramai juga itu. Entah saya kok lupa itu, tapi ada dari logo BUMN itu ada yang dipakai oleh di konteksnya sama siapa ya, jadi saya lupa. Jadi itu mirip sekali ya, benar ya, namanya di Haki. Jadi prosesnya Haki itu saya mau sampaikan ke teman-teman bahwa kalau kita ngurus Haki berarti nanti tiap tahun kita harus membayarkan Haki kita. Jadi Haki itu bisa kalau dari logo, itu bisa dari warna, dari tulisan, bentuk, terus makna, terus misalkan ada ornamen-ornamen apa itu didaftarkan. Detailnya itu ada di Haki ya. Silakan bisa teman-teman kunjungi situs untuk Haki ya, hak kekayaan intelektual. Jadi itu bisa, dan kalau misalkan ada yang menggunakan dari produknya kita tanpa izin, itu kita bisa tuntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita contoh kayak software itu ada hakinya. Nah, hakinya dari mana? Berarti kita biasanya itu yang dihakikannya itu logika, terus alur dan sebagainya, dan bentuk softwarenya itu biasanya yang jadi haki. Tapi kalau di dalamnya itu masih bisa dioprek gitu ya. Itu. Jadi saya pernah ngurus Haki untuk hak kekayaan intelektual itu untuk robot ya. Penggunaan pembuatan robot tertentu gitu yang sudah kita buat, terus warnanya, terus bentuknya, codingnya itu harus kita bayarkan sampai beberapa tahun ya. Itu cukup lumayan juga kalau misalkan fungsinya itu ya diamankan, dalam arti bahwa itu sudah atau menghak patenkan bahwa itu adalah milik kita, begitu. Dan lumayan sih, lumayan cepat, lumayan mudah. Kalau teman-teman punya produk, silahkan bisa dihakikan ya. Itu jadi kebanggaan dari teman-teman sendiri. Oke, mantap. Itu sudah dijawab tadi sama Aprilian dan Mas Lus Mareto, sudah jelas sekali ya tadi. Terus ini ada kita pertemuan saya mau melanjutkan kemarin ya, pertemuan ke-12 itu kemarin itu kita ada 50-an itu. Oh ya sudah, ini sudah disampaikan. Nah ini yang kemarin manajemen konflik sudah disampaikan sampai hal-hal yang mendasar ya. Jadi saya mau ini sebentar.
Sebentar. Saya nyari materinya dulu sebentar tadi. Oh iya, ini nilainya lumayan nih, bagus nih. So, konsep di atasnya bagus-bagus. Berarti ini tadi lulus Maret ya. Sama Aprilian. Sip. Tinggal materi saya. Saya cuma ngasih sedikit aja sih. Jadi nanti teman-teman mendownload dari materi setelah UTS gitu ya. Jadi tinggal teman-teman untuk tugas individunya apa namanya, ada beberapa materi, silahkan dibuat suatu pertanyaan, 3 pertanyaan aja masing-masing orang, silahkan diambil dari 7 pertemuan, jadi nanti dibagi 12 orang ini. Nambah lagi nih, ada orang Ramlan ya. Jadi materi ini nanti teman-teman bisa rangkum, silakan. Jadi teman-teman membuat soal dan menuliskan jawabannya. Nanti setelah itu dilukir, dan saya akan lukir ke teman-teman yang lain untuk menjadi apa namanya, soal ya, dibuatkan soal. Nah, ini materi yang untuk sekarang adalah kita melanjutkan terakhir kemarin itu tentang konflik. Saya mau ngasih tentang konflik. Sebentar. Nah, saya mau share screen ini dulu sebentar. Belum mana. Oke. Okay. 15 menit nih. Jadi ini masuk ke kemarin, melanjutkan pertemuan sebelumnya ya. Jadi sekarang kita tentang membahas kemarin itu ada konflik ini ya, ada konflik dari internal organisasi gitu ya. Dan sekarang membahas tentang komunikasi dan manajemen. Oke, komunikasi itu penting sekali ya dalam suatu organisasi. Kemarin sempat juga ada dari GMNI untuk
untuk berdiskusi ya terkait dengan organisasi, komunikasi organisasi. Jadi karena memang kalau dalam organisasi itu banyak kepala, banyak orang, banyak kepentingan. Jadi mereka juga punya banyak keinginan apa yang bisa menguntungkan buat diri kita masing-masing pasti akan dia pertahankan. Dan perlu komunikasi untuk bisa diterima dengan baik, gitu ya. Kalau disampaikannya dengan otot sampai keluar ya nggak bakal selesai. Gitu ya. Itu adalah proses komunikasi. Nah, ini ada arah komunikasi dari ke bawah dan ke atas itu adalah kaitannya dengan pimpinan maupun ke anak buah, gitu ya. Ada tentang formal, informal, verbal gitu, dan ada penghalang-penghalangnya gitu ya. Ini penghalangnya itu biasanya ada penyaringan, ada manipulasi informasi, ada tadi yang saya sampaikan tarik urat gitu jadi emosi, ada bahasa, ada persepsi gitu ya yang terkadang kita harus mencerna dulu. Dia ngomong kayak gitu baper enggak gitu biasanya ya. Ini ada saya singkat-singkat aja. Nah, ini ada faktor-faktor tentang efektivitas gitu ya. Gimana caranya kita untuk berkomunikasi antara bawahan atau kita harus mencontohkan dulu. Ada juga pimpinan yang suka marah-marah gitu, yang ngomel-ngomel tiap hari, ngomel-ngomel, doain aja cepat mati gitu ya. Karena yang biasanya orang yang suka ngomel-ngomel itu dia tidak bisa mengayomi atau mencontohkan rekan-rekan atau teman sekerjanya ya, atau anak buahnya. Ada juga isu-isu tentang komunikasi, budaya, elektronik gitu ya. Ada dari komunikasi itu seperti antara benar dan salah. Komunikasi itu antara benar dan salah. Yang saya maksud bahwa itu benar itu apabila diomongkan dan ketemunya dengan orang yang tepat. Kalau kita berkomunikasi dengan orang yang tepat, kalau orang yang berkomunikasi yang tidak tepat, jadi akhirnya sok belagu jadinya. Itu biasanya ada kategori-kategori apa ya namanya, dengan cara gimana kita harus menyampaikan suatu informasi, apakah informasi itu penting untuk mereka atau tidak, itu ya kita juga harus melihat siapa audiensnya kita. Ada komunikasi lisan tertulis, ada ini bentuk-bentuk komunikasinya. Saya kurang memahami yang ini, pola roda dan sebagainya. Saya karena ini manajemen banget gitu ya. Tapi intinya adalah yang namanya struktur dari antara atasan dan bawahan ya. Paling tidak intinya kalau dalam komunikasi itu ya anak buah itu ngerti apa yang kita omongkan, apa yang kita mau, itu harus dikomunikasikan dengan baik. Mau dicontohkan atau mau disampaikannya dengan cara itu pakai marah-marah dan sebagainya itu nggak perlu ya menurut saya ya. Kalau sudah dablek banget itulah baru. Tapi biasanya kalau orang yang nggak mudeng itu harus perlu pendekatan juga dalam kita untuk berkomunikasi. Mungkin itu ya terkait dengan materi komunikasi. Next, nanti teman-teman saya akan share materi ini
Ya disilahkan nanti tentukan dari ke-12 orang ini harus ada minimal berarti 12 bagi 7 pertemuan, ada sekitar bisa satu pertemuan itu ada 2 orang lah. Satu pertemuan ini ada dua orang yang nanti akan membuat pertanyaan beda pertanyaan. Begitu ya, nanti saya akan sampaikan di grup. Ini sudah jam 6. Mungkin ada tambahan, saya mau cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Saya tolong diingatkan Mbak Nahda bahwa nanti tanggal 25 kita masih ada satu pertemuan lagi ya. Satu pertemuan lagi untuk mengganti pertemuan kemarin yang saya izin. Mungkin itu ya teman-teman. Ada tambahan? Saya mau cukupkan dulu nih. Berarti persiapan untuk Mas Ramlan, ada Mas Ramlan? Ramlan ada nggak nih? Halo? Ada Pak, ada. Ini siapa yang jawab? Dea. Yang ditanya Ramlan, dianya yang jawab. Emang sebelahan dia? Ada apa ini? Kalian ngapain? Oi, ngomong dong. Lagi sebelahan sama Putri? Sama dia? Kenapa Pak? Suara putus-putus. Enggak, tadi yang jawab Ramlan ada siapa? Kamu kan? Heeh. Lagi Tadi sama di chat. Oh, Itu lagi. Bapak ngeliat. Oke. Enggak. Ya, berarti siap ya besok ya. Untuk pertemuan besok dipersiapkan dengan baik presentasinya. Nurul juga sama. Dengan Widuri, mana Nurul Widuri? Hadir, Gitu ya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Tinggal masih 2 pertemuan lagi ya sebelum UAS. Saya tutupkan dulu untuk sesi pertemuan kali ini. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan buat teman-teman karena sakit itu gak enak. Saya ngerasain sendiri. Udah sakit begini, aduh, ampun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk presentasinya luar biasa. Mas Aprilian, Mas Lus sudah bisa hadir lagi. Semoga tetap besok datang ya Mas Lus. Terlalu sibuk banget nih Mas Lus. Oke. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Sehat selalu Pak. Ya, makasih.